Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis artikel dengan kelompok yang beranggotakan. Yang pertama adalah Mahabah Hidayah dengan NIM akhir 098, Ajeng Hendifa Purnomo dengan NIM akhir 086, Calimatus Hadiah Santoso dengan NIM akhir 085, Nurin Ulwana dengan NIM akhir 083, Pageza Poga Fortuna dengan NIM akhir 084, Bitsani Adin dengan NIM akhir 103. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Nurin. Baik, dalam artikel pertama yaitu judulnya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tata Rias di SMK, Studi Kasus di Jakarta. Sumbernya yaitu Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Aspek yang pertama yaitu objektif dan netral, tergolong baik. Kalimat contohnya yaitu data diperoleh melalui survei terhadap guru tata rias di 3 sekolah dengan kurikulum berbeda. Kalimat ini faktual dan netral, tidak ada opini pribadi, penulis hanya menyajikan data hasil pengamatan. Aspek yang kedua yaitu logis, sistematis, dan efisien, tergolong baik. Struktur artikel mengikuti model ADD, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Urutan ini membuat tulisan logis dan runtut. Misalnya, tahap perancangan kurikulum dilakukan setelah analisis kebutuhan siswa. Aspek yang ketiga yaitu penggunaan kata dan struktur kalimat, tergolong baik. Kalimat yang seperti kompetensi inti, kalimat seperti kompetensi inti mata pelajaran tata rias dirancang untuk mengembangkan keterampilan dasar kecantikan. Memakai istilah tepat dan baku, kalimat efektif tanpa kata yang berlebihan. Aspek yang terakhir yaitu kohesi dan koherensi paragraf, yaitu tergolong baik. Penulis menggunakan kata sambung seperti selanjutnya, kemudian, sebagai contoh, yang membuat hubungan antar ide mengalir dan menyambung antar paragraf. Kesimpulannya yaitu artikel ini unggul karena penulisannya ilmiah, rapi, dan konsisten, mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mahabah. Artikel yang kedua adalah penerapan media digital dalam pembelajaran seni tata rias pada program vokasi kecantikan. Sumbernya yaitu Jurnal Pendidikan Seni Rupa dan Desain dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021. Aspek pertama, objektif dan netral, termasuk cukup, tergolong cukup. Contoh dan penjelasan. Kalimat seperti media digital terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Meskipun berdasarkan hasil frasa, terbukti mampu meningkatkan, menunjukkan sedikit subjektivitas seolah menilai hasilnya terlalu positif. Aspek kedua yakni logis, sistematis, dan efisien, tergolong cukup. Contoh dan penjelasan. Paragrafnya sering panjang. Contohnya, dalam konteks pembelajaran daring, penggunaan aplikasi berbasis video, media sosial, dan perangkat lunak pengeditan menjadi sarana efektif bagi guru untuk menyampaikan materi. Namun, perlu dukungan fasilitas memadai dari sekolah. Kalimat ini lebih dari 30 kata, logis tapi kurang efisien. Aspek ketiga yakni penggunaan kata dan struktur kalimat. Penggunaan kata dan struktur kalimat tergolong cukup. Contoh dan penjelasan. Penggunaan istilah seni seperti komposisi warna digital, tata pencahayaan virtual, sudah akurat
tapi kalimatnya terlalu padat sehingga alurnya lambat. Aspek yang terakhir yakni kohesi dan koherensi tergolong baik. Contohnya adalah setiap paragraf dihubungkan dengan kata selain itu berdasarkan hasil sebelumnya sehingga tetap terhubung antar bagian. Namun di akhir kesimpulan agak terpisah dari pembahasan. Kesimpulan singkat, artikel ini bagus dalam inovasi digital, tapi perlu perbaikan pada panjang kalimat dan efisiensi penyajian. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk artikel yang ketiga, evaluasi keterampilan praktik siswa dalam pendidikan kecantikan, pendekatan berbasis kompetensi di Yogyakarta. Sumbernya yaitu Jurnal Seni dan Pendidikan Seni Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Aspek yang pertama yaitu objektif dan netral, tergolong baik. Kalimat seperti penilaian keterampilan dilakukan melalui observasi langsung dan uji praktik menggunakan rubrik kompetensi. Hanya menjelaskan metode tanpa opini, netral dan objektif. Lalu, aspek yang kedua, logis, sistematis, dan efisien, tergolong baik. Artikel memakai bagan alur flowchart untuk menunjukkan langkah penelitian keterampilan. Ini meningkatkan efisiensi dan membuat penulisan sistematis. Lalu, aspek yang ketiga, penggunaan kata dan struktur kalimat, tergolong baik. Menggunakan istilah konsisten seperti rubrik penilaian, indikator kompetensi, kalimat singkat seperti siswa dinilai berdasarkan penggunaan teknik rias dasar, efektif dan langsung pada inti. Lalu aspek yang keempat, kohesi dan koherensi, tergolong cukup. Ada jarak antara paragraf metodologi dan hasil. Metode dijelaskan di satu bagian panjang, hasil di bagian lain tanpa transisi yang kuat. Alurnya sedikit terputus, tapi masih bisa dipahami. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap 3 artikel ilmiah dalam bidang tata rias, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia pada ketiganya secara umum telah mencerminkan karakteristik bahasa ilmiah. Meskipun tingkat penerapannya tidak sepenuhnya merata di setiap artikel. Pada artikel yang pertama, penggunaan bahasa tergolong sangat baik. Penulis mampu menyusun kalimat secara efisien, memanfaatkan istilah teknis secara tepat, serta menjaga objektivitas dalam penyampaian data. Struktur penulisan mengikuti pola ilmiah yang runtut, sehingga isi tulisan mudah dipahami dan informasinya tersampaikan dengan jelas. Dan artikel kedua sudah memperlihatkan ciri-ciri bahasa ilmiah, tapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal efisiensi dan keobjektivitas kalimat. Beberapa bagian menggunakan kalimat yang terlalu panjang dan berulang, sehingga mengurangi ketepatan dan kelugasan bahasa. Meski demikian, ide dan alur pikir penulis tetap tersusun secara logis. Baik, selanjutnya sementara itu artikel ketiga menonjol dalam penerapan bahasa ilmiah yang objektif dan padat. Penggunaan istilah teknis sesuai bidang keahlian dan penyajian hasil penelitian yang faktual memperkuat nilai ilmiah tulisan. Namun, masih perlu peningkatan dalam kesinambungan antara bagian metode dan hasil agar kohesinya lebih kuat. Secara keseluruhan, ketiga artikel tersebut sudah menunjukkan ciri khas bahasa Indonesia yang ilmiah, yaitu yang pertama bersifat objektif dan netral, yang kedua memiliki alur penulisan yang logis dan sistematis, yang ketiga menggunakan kalimat efektif dan kata baku, serta yang keempat yaitu memperlihatkan keterpaduan antar gagasan yang koheren. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam ketiga karya ilmiah bidang tata rias sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa ilmiah. Walaupun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam efisiensi dan kesinambungan paragraf, agar komunikasi ilmiah menjadi lebih jelas dan optimal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.